Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, Ibu akan mendemokan cara menghitung entalpi atau delta H dengan hukum Hess ya. Contoh soal. Diketahui reaksi-reaksi berikut. Reaksi pertama adalah H2 gas tambah setengah O2 menghasilkan H2O liquid. Delta H min 285,35 kJ. Reaksi yang kedua, C3H4 gas ditambah 4O2 gas menghasilkan 3 CO2 gas tambah 2H2O liquid. Delta H minus 1941 kJ. Reaksi ketiga, C3H8 gas tambah 5O2 gas menghasilkan 3 CO2 gas ditambah 4H2O liquid dengan delta H minus 2220 kJ. Yang ditanya adalah entalpi dari reaksi C3H4 gas tambah 2H2 gas menghasilkan C3H8 gas. Jadi kalau soal seperti ini, prinsipnya dalam hukum Hess kita susun ketiga reaksi ini sehingga ketika dijumlahkan reaksi-reaksi tersebut akan menghasilkan reaksi yang ditanya ya. Dan prinsip penjumlahan dalam reaksi ini, jika ada zat yang sama dan terletak pada ruas yang sama, misalnya sama-sama di kanan atau sama-sama di kiri, nanti dijumlahkan. Dan jika ada zat yang sama berada pada ruas yang berbeda, maka itu dikurangkan. Apabila reaksi-reaksi berikut kita jumlahkan menghasilkan reaksi yang ditanya, maka untuk mencari entalpinya kita bisa menjumlahkan entalpi reaksi yang diketahui. Jadi mari kita lihat penyelesaian berikut ya. Triknya adalah kita tulis dahulu reaksi yang ditanya ya sebagai hasil penjumlahan. Jadi kita tulis dulu nih hasil penjumlahannya nanti ya. Reaksi ditanya kita tulis di bawah. C3H4 gas tambah 2H2 gas menghasilkan C3H8 gas ya. Nah, nanti entalpinya begitu. Lalu kita susun ya reaksi di atas sehingga hasilnya adalah reaksi di bawah. Nah, caranya kita lihat dulu misalnya di sini C3H4 gas ini harus berada di sebelah kiri dengan mol 1. Nah, maka kita cari ya. Kita cari reaksi yang ada C3H4 gas. Nah, yaitu reaksi nomor 2. Dan reaksi ini C3H4 gas 1 mol dan letaknya di kiri. Jadi sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kalau dengan demikian kita tinggal memindahkan saja ya. Kita pindahkan C3H4 gas ya. Kita pindahkan reaksinya ke sini. C3H4 gas tambah 4O2 gas menghasilkan 3 CO2 gas, 2H2O gas liquid. Nah, karena cuma dipindahkan berarti entalpinya tidak berubah ya. Sudah selesai satu ya. Jadi reaksi nomor 2. Nah, lalu apalagi H2 ya, H2. Nah, di sini H2 diharapkan terletak di sebelah kiri dengan jumlah 2 mol. Nah, maka kita lihat di sini, oh ternyata H2 ini berada pada reaksi pertama ya. Ini dia. Jadi reaksi pertama, maka reaksi pertama ini ya, karena baru 1 mol H2-nya, maka reaksi ini harus dikali 2 ya. Nah, berarti reaksi yang kita pindahkan ke sini ya adalah reaksi yang sudah dikalikan ya,
2H2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Delta H-nya karena kita mengalihkan 2 maka harus dikali 2 juga. Itu berapa nih kali 2 ya? 507,85 ya, 0,70 ya. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah C3H8. Nah, C3H8 itu ternyata pada reaksi nomor 3. Nah, tetapi diketahui ya dia letaknya di kiri. Kita butuhnya di kanan. Maka ini reaksinya dibalik. Molnya sudah sama jadi hanya dibalik ya, dibalik. Nah, reaksi yang sudah dibalik ini maka kita masukkan ke sini ya. Dibalik ya. Berarti sekarang jadinya 3 CO2 gas tambah 4H2O gas liquid menghasilkan C3H8 gas tambah 5O2 gas. Karena reaksinya dibalik, maka delta H-nya berubah tanda ya. Nah, jadi lalu untuk memastikan bahwa susunan kita benar, kita jumlahkan reaksinya. Pertama, C3H4 tidak ada teman dan tidak ada lawan, berarti langsung turun ya. Ini langsung turun ke sini. Ya. Lalu 2H2O. Nih ya. 2H2 tidak ada teman dan tidak ada lawan, jadi langsung aja turun ya. Lalu siapa lagi? C3H8 juga tidak ada teman, tidak ada lawan. Berarti yang lain ini pasti saling menghabiskan ya. Kita lihat ini 3CO2 habis. 4H2O 4H2O dari mana? Di sini 4 di kiri, di kanan juga ada 4. 2 tambah 2 habis ya. Kemudian O2. Di kanan ada 4O2 tambah 1O2, 5O2, di kiri 5O2. Nah, kalau sudah begini berarti ini susunannya benar, baru entalpinya bisa kita jumlahkan ya. Jadi entalpinya kalau kita jumlahkan berapa ini? Demikianlah cara penyelesaian hukum Hess.